Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Bapak berharap semoga anak-anak yang ada di rumah beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kembali lagi bersama dengan Pak Robert. Kita akan belajar bersama-sama untuk melanjutkan materi kita mengenai tematik kelas 3 tema 6 energi dan perubahannya, subtema 4 penghematan energi, pembelajaran 3 dan 4. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke dalam pembelajaran 3 dan 4. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pagi hari ini Bapak berharap semoga anak-anak semua yang ada di rumah dalam keadaan siap, sehat, dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sembari melihat penjelasan Pak Robert dalam PowerPoint, anak-anak juga dapat membuka bukunya tematik kelas 3 tema 6, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Pada pembelajaran 3, di dalam buku paket anak-anak terdapat di halaman 146. Anak-anak boleh membuka dan kita akan masuk ke dalam materi. Kita masuk ke dalam pembelajaran yang ketiga. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar kreasi yang ada di dalam PowerPoint Bapak ya. Coba bentuknya seperti apa? Benar, bentuknya seperti kipas. Hari ini Udin dan teman-teman membuat kipas. Kipas dibuat dari karton bekas. Udin dan teman-teman memanfaatkan karton bekas untuk membuat karyanya. Kipas dari karton bekas tidak memerlukan listrik anak-anak. Udin dan teman-teman latihan berhemat. Berhemat listrik dan kertas. Berhemat listrik artinya menghemat energi. Dapatkah kalian membuat kipas seperti Udin? Buat kipas seperti contoh berikut. Jadi di sini kita akan belajar membuat kipas dari bahan bekas karton ya anak-anak ya. Coba kita perhatikan ya peralatan yang perlu kita siapkan untuk membuat kipas ini ya. Coba kita lihat di sini. Yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu karton bekas untuk cetakan kipas ya anak-anak ya. Yang kedua, tali rafia atau pita. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, lem. Yang kelima, stik es krim bekas atau batang bambu atau karton yang lebih tebal untuk pegangan kipas. Yang keenam, pembolong kertas. Ya, dan yang keenam pembolong kertas. Nah, ini adalah peralatan yang perlu kita siapkan dalam membuat kipas dari karton, ya. Kemudian, setelah kita sudah siapkan peralatannya, langkah yang kedua yang perlu kita lakukan adalah cara membuat dari kipas dari karton bekas ini ya anak-anak ya. Cara membuat kalian juga bisa melihat di bukunya ya anak-anak ya. Makanya tadi Bapak suruh anak-anak untuk membuka bukunya juga supaya nanti anak-anak tidak terlewatkan. Bisa anak-anak juga lihat di buku paketnya di halaman 144-145 ya. Nah, di situ sudah ada alat dan bahan dan cara membuatnya ya. Cara membuat untuk kipas dari karton bekas ini, yang pertama, buatlah cetakan kipas karton sebanyak 2 ya, 2 buah. Buatlah dengan ukuran sama panjang anak-anak ya. Yang kedua, lubangilah seluruh pinggiran karton ya. Jadi seperti ini. Jadi
seluruh pinggiran dari kertas karton atau karton tersebut ya kita buat lubang ya. Nah, cara yang ketiga, tempelkan pegangan kipas pada salah satu permukaan karton ya. Jadi kita tempelkan pegangan ya, pegangannya pada salah satu permukaan karton. Jadi seperti ini anak-anak ya. Yang cara keempat, tempelkan satu karton lainnya dengan cara dilem ya. Gunakan tali rafia atau pita untuk mengikat. Jadi kita tempelkan ya. Tempelkan di situ dengan cara dilem ya. Kemudian cara yang terakhir ya, kipas karton yang kalian buat sudah jadi. Nah, ini merupakan caranya ya. Perhatikan kembali bukunya di halaman 145 ya. Nah, di situ sudah ada alat dan bahan serta cara untuk membuat dari kipas dari kertas karton ya. Dari karton ya, karton bekas. Oke, ya kita lanjut. Nah, ini adalah kipas buatan Udin dan teman-temannya sudah jadi anak-anak ya. Anak-anak juga harus bisa ya berlatih di rumah membuat kipas dari karton bekas. Ya, kita lanjut. Udin dan teman-teman telah selesai membuat kipas dari bahan karton. Oke, di sini kita akan belajar bersama-sama untuk menentukan lihat bukumu di halaman 146 luas dari kipas Udin dan Edo dalam bentuk persegi satuan ya. Nah, di sini untuk mengetahui luas kipas dari Udin maupun Edo dalam bentuk persegi satuan anak-anak, cukup kita menghitung bagian yang merah atau persegi yang bagian yang merah ini ya anak-anak ya. Nah, cukup kita menghitung ya bagian yang diarsir ini. Ini adalah kipas Udin dan ini adalah kipas Edo ya. Kita akan menghitungnya luas dari kipas Udin dan Edo ini. Cukup kita menghitung ya bagian yang merah atau bagian yang diarsir. Nah, sekarang coba kita akan hitung luas kipas dari Udin ya dalam bentuk persegi satuan. Nah, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi, ya, luas kipas Udin adalah 22 persegi satuan. Sekarang kita akan menghitung luas kipasnya Edo. Ya, luas kipasnya Edo di sini. Ya, seperti yang contoh yang tadi juga kita akan hitung seluruh bagian yang merah ya, anak-anak ya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Jadi luas kipas Edo adalah 14 persegi satuan. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah bukan? Ya, sangat mudah sekali. Jadi untuk menghitung luas kipas Udin maupun Edo cukup menghitung bagian yang merah atau bagian yang diarsir. Nah, begitu caranya ya anak-anak untuk menentukan luasnya. Oke, kita lanjut. Barang bekas yang dimanfaatkan menjadi benda lain termasuk sikap berhemat anak-anak ya. Air yang digunakan secukupnya termasuk menghemat energi juga. Perhatikan gambar berikut. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di PowerPoint Bapak ya. Nah, kira-kira di sini mereka warga di sini ngapain ya anak-anak ya? Ya, benar, mereka sedang mengantri untuk menerima air bersih dari pemerintah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya anak-anak ya?
Sekarang mari kita cari tahu bersama-sama ya. Nah, di sini kita akan cari tahu bersama-sama mengapa tadi mereka menerima air bersih ya dari pemerintah ya. Apa yang sedang mereka lakukan? Warga sedang mengantri air bersih bantuan dari pemerintah, anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, mengapa mereka melakukannya? Karena mereka melakukan ini pada musim kemarau, desa mereka mengalami kekurangan air bersih ternyata, anak-anak ya. Oke, berikutnya selanjutnya kita lihat di sini ya, di mana kejadian itu terjadi atau di mana kejadiannya. Oke, mungkin anak-anak ada suatu desa ya, atau pernah melihat di televisi suatu desa yang mengalami kekeringan. Nanti anak-anak bisa jawab seperti itu ya. Nah, di sini Pak Robert buat kejadiannya terjadi di Desa Maju Jaya, anak-anak ya, di Desa Maju Jaya. Ya, apa saranmu untuk orang-orang tersebut? Saran saya, ya, saran Pak Robert, sebaiknya warga melakukan gerakan menghemat air, ya, sehingga pada musim kemarau tidak kekurangan air bersih. Itu saran yang boleh kita berikan kepada warga pada saat itu ya, anak-anak ya, supaya mereka boleh menghemat air ya, sehingga pada musim kemarau tidak kekurangan air bersih. Nah, apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi antrian air bersih? Nah, yang perlu warga lakukan supaya tidak terjadi antrian air ya, warga sebaiknya menjaga lingkungan ya dengan cara menanam banyak pohon. Nah, jadi kita sudah tahu ya anak-anak ya, peristiwa pada gambar tersebut kita sudah mencari tahu dengan beberapa pertanyaan dan jawaban. Oke, nah itu merupakan peristiwa pada gambar tersebut. Kita sudah cari tahu bersama-sama. Sekarang kita akan lihat lanjutannya ya. Kita lanjutkan ya. Sekarang buatlah cerita sesuai jawabanmu ya. Jadi kita membuat suatu cerita dari jawaban kita tadi ya. Jawaban kita terhadap peristiwa atau gambar pada slide sebelumnya atau pada bukumu lihat 147. Nah, cerita tentang air yang biasa kamu lakukan. Cerita tentang cara menghemat air yang dapat kamu lakukan. Nah, jadi di sini Pak Robert mempunyai contohnya. Nah, ini tadi dari jawaban kita ya tentang peristiwa warga menerima air bersih dari pemerintah ya. Jadi kita bisa membuat dalam sebuah kalimat atau cerita ya anak-anak ya, cerita. Nah, jadi Bapak Robert ada contohnya di sini. Oke, di sini ya, warga masyarakat Desa Maju Jaya mengantri air bersih bantuan dari pemerintah. Pada musim kemarau, desa mereka mengalami kekurangan air bersih. Sebaiknya warga melakukan gerakan menghemat air sehingga pada musim kemarau tidak kekurangan air bersih. Agar tidak terjadi antrian air, warga sebaiknya menjaga lingkungan dengan cara menanam banyak pohon. Nah, ini merupakan tadi dari jawaban kita tentang pertanyaan dari warga yang sedang mengantri. Kemudian kita bisa membuat dalam bentuk cerita seperti ini. Ya, anak-anak juga harus dapat membuat seperti ini ya, mencontoh seperti ini, berlatih di rumah dengan baik. Baik, kita akan lanjut materi kita selanjutnya. Kita masuk ke dalam pembelajaran yang keempat. Buka bukumu di halaman 149. Nah, di situ ada pembelajaran 4 ya. Oke, setiap hari Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki ya. Udin dan Edo ini kalau mereka ke sekolah itu mereka berjalan kaki ya anak-anak ya. Kemudian Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki anak-anak ya. Di sini ada nggak anak-anak yang berjalan kaki ke sekolah ya?
waktu masih normal kemarin ya. Nah, di sini ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda ya, ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman-teman merupakan kegiatan yang menyenangkan ya anak-anak ya. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak. Karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak juga anak-anak ya. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Berjalan kaki ke sekolah sangat menyenangkan. Berjalan kaki ke sekolah termasuk menghemat energi BBM. Pejalan kaki berhak mendapat keamanan selama berjalan. Jadi pejalan kaki itu mereka itu berhak ya anak-anak ya, ketika kita berjalan kaki kemana, kita berhak mendapatkan keamanan selama perjalanan ya. Itu perjalanan ya anak ya, berjalanan ya. Pejalan kaki juga harus memiliki kewajiban dong ya anak-anak ya. Ketika kita mau aman ya kita harus melakukan kewajiban kita, yaitu menaati seluruh peraturan agar selamat di dalam perjalanan ya. Nah, disinilah antara hak dan kewajiban itu dapat berjalan dengan baik ya anak-anak ya. Nah, ketika berjalan kaki ingin berhak ya mendapatkan keamanan selama dia berjalan ya, selama dia berjalan. Tapi berjalan kaki juga harus berkewajiban ya anak-anak ya, menaati setiap peraturan yang ada supaya selamat di dalam perjalanan. Oke, kita lanjut. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar semua dapat berjalan dengan baik. Nah, kita sudah banyak belajar tentang hak dan kewajiban ya anak-anak ya. Anak-anak juga sudah bisa membuatnya tentang hak menghemat energi ya. Terus kewajiban dalam menghemat energi, anak-anak sudah buat. Nah, tetapi kita hari ini tetap belajar mengenai hak ya. Hak itu dan kewajiban yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun anak-anak masih kecil ya, anak-anak juga harus bisa melakukan kewajibannya dengan baik. Baik, kita lihat materi berikutnya. Nah, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh termasuk kewajiban anak-anak, ya. Menjaga kesehatan termasuk sikap berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kita tubuh, ya. Kita harus senantiasa menjaga kesehatan tubuh kita ya anak-anak ya, karena itu juga salah satu sikap kita berterima kasih kepada Tuhan ya. Kalian harus berterima kasih atas semua pemberian Tuhan pada kita. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu banyak caranya ya anak-anak ya, dengan berolahraga yang baik, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup ya, minum air putih yang banyak ya. Dengan cara itu kita dapat menjaga kesehatan tubuh kita tetap sehat. Kesehatan dijaga dengan aktivitas jasmani ya. Aktivitas jasmani dapat dilakukan bersama teman, keluarga ya, dan sebagainya ya. Lakukan aktivitas jasmani untuk melatih tubuh menjadi kuat dan sehat. Nah, di sini kita akan melakukan aktivitas jasmani ya. Lakukan aktivitas jasmani seperti berikut. Coba kalian lihat juga bukunya di halaman 152 ya. Nah, di sini kita akan melihat yang pertama ya, siapkan 2 buah tempurung kelapa atau benda lainnya yang dapat menimbulkan bunyi anak-anak. Jadi seperti ini
gambar apa anak-anak? Ya benar, ini adalah tempurung kelapa ya. Terus langkah yang kedua, berdiri tegak dengan sikap sempurna ya, berdiri tegak dengan sikap sempurna ya. Yang ketiga, melompat ke kiri dan ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapa ya. Ayunkan tangan ke kiri dan ke kanan sesuai dengan gerakan kaki. Jadi pada langkah yang ketiga ini melompat ke kiri dan ke kanan ya sambil menepukkan tempurung kelapa ya. Nanti itu tempurung kelapa itu akan berbunyi ya anak-anak ya, atau benda yang lain yang bisa menghasilkan bunyi juga nggak apa-apa ya. Kemudian ayunkan tangan ke kiri dan ke kanan sesuai dengan gerakan kaki ya. Jadi ayunkan tangan ke kiri dan ke kanan sesuai dengan gerakan kaki. Langkah yang keempat, pada hitungan keempat meloncatlah sambil memutar badan menghadap ke kiri ya. Perhatikan bukumu juga di sana ada ya. Jadi di sini gambarnya juga di PowerPoint Bapak ada. Langkah yang keempat ini, pada hitungan keempat meloncatlah sambil memutar badan menghadap ke kiri. Lakukan sambil menepukkan kedua tempurung kelapa ya. Langkah yang kelima, lakukan gerakan sampai kembali ke posisi semula ya. Jadi posisi semula tadi berdiri tegak ya. Nah, ini merupakan caranya ya untuk kita melakukan kegiatan jasmani dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, anak-anak boleh mempraktekkan di rumah ya, dapat dipimpin oleh orang tua, kakak ya, maupun siapapun yang dapat memimpin anak ya, supaya ketika melakukan setiap kegiatan jasmani anak-anak boleh terjaga dan dapat menghindari yang namanya cedera ya. Itu anak-anak ya. Nah, untuk melihat caranya kembali atau kegiatan jasmani ini, kalian dapat melihat bukunya di halaman 152 sampai 153 ya anak-anak ya. Di sana juga ada caranya dan setiap gambarnya. Anak-anak boleh berlatih di rumah ya dengan baik dan benar. Kita lanjut materi kita. Baik, di sini ada tugas yang perlu kita kerjakan ya anak-anak ya. Coba kita lihat tugasnya apa. Oke, ada 3 tugas saja ya. Yang pertama, anak-anak coba membuat kreasi kipas dari kertas karton ya. Oke, dari karton bekas ya anak-anak ya. Coba kalian buat seperti contoh di ya yang ada di halaman 145 ya anak-anak ya. Buat seperti itu ya, buat dengan bagus dan rapi. Itu sebagai kreasi kalian atau keterampilan kalian membuat kreasi kipas dari kertas karton halaman 145. Yang kedua, menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan ya. Kalian akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan pada halaman 150 ya. Coba buka bukunya di halaman 150 ya. 150 ada itu 4 pertanyaan ya anak-anak ya, bagian ayo berlatih ya. Nah, di sana coba kalian akan tandai dulu pada buku paketnya supaya nanti anak-anak cepat tahu ya, cepat mencarinya dan cepat mengerjakannya ya. Itu untuk tugas yang kedua. Jadi tugas yang kedua menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Anak-anak baca dulu nanti mengenai ya bacaan teks di sana di halaman 149. Setelah itu kalian menjawab pertanyaan berdasarkan teks pada halaman 150 bagian ayo berlatih. Oke. Kemudian tugas yang ketiga menuliskan hak dan kewajiban pada gambar halaman 151 bagian ayo berlatih juga ya. Coba buka bukunya di halaman 151. Nah, di situ ada gambar-gambar ya anak-anak ya. Kalian di situ akan membuat hak yang harus dilaksanakan, hak yang harus dilaksanakan juga, kewajiban yang harus dilaksanakan juga ya. Nah,
Itu mengenai tugasnya, Bapak berharap semua anak-anak dapat paham ya mengenai tugasnya. Sekarang kita lihat di sini ya. Oke. Nah, sebagai contoh untuk tugas halaman 151. Nah, di sini Bapak buat contoh satu, nanti anak-anak boleh teruskan di buku di rumah ya dengan mengerjakan di buku latihan. Nah, di sini kita lihat ya, anak-anak gambar di sini begini tidak perlu dicontoh ya anak-anak. Ada dua anak yang sedang bermain air. Ya, mereka menghambur-hamburkan air ya. Nah, di sini kita lihat bahwa anak ini memiliki sikap tidak hemat energi. Ya anak-anak ya, buktinya mereka sedang bermain air ini. Boros air, menumpahkan air sembarangan ya. Nah, kita lihat di sini hak ya. Sebenarnya kita itu berhak ya anak-anak ya mendapatkan air bersih. Kita semua itu berhak mendapatkan air bersih. Tetapi kita juga memiliki kewajiban ya anak-anak ya, yaitu menggunakan air bersih itu dengan bijak ya anak-anak ya, tidak seperti gambar ini ya, mereka menghambur-hamburkan air, bermain air ya, membuang-buang air. Nah, itu merupakan sikap yang tidak baik, sikap tidak terpuji, sikap yang tidak hemat energi. Nah, jadi di sini Bapak sudah buat contohnya. Sebenarnya kita berhak mendapatkan air bersih ya, tetapi setelah kita mendapatkan air bersih, hak kita setelah kita dapatkan, kewajiban kita harus kita lakukan dong ya, dengan menggunakan air dengan bijak. Jadi seperti itu ya anak-anak ya untuk mengerjakan tugas pada halaman 151. Baik anak-anak, kita lanjut materi kita. Baik, terima kasih. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4 sudah dapat kita selesaikan dengan baik. Bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak telah mau mengikuti atau bersedia untuk belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Ya, anak-anak, terima kasih banyak. Ya, kita akan tutup materi pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat dari Pak Robert. Ya, kerjakan tugas dengan baik dan Tuhan memberkati.